Iya, kita harus belajar dulu dari awal ya Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu tidak masuk di sekolah kedokteran, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana sih tekanan darah itu terbentuk ya. Ini harus tahu dulu sebelum kita melangkah ke penyebab-penyebabnya. Karena penyebab-penyebab ini yang menyebabkan tekanan darah naik ataupun turun itu tergantung pada curah jantung. Curah jantung itu adalah jumlahnya darah yang dipompakan oleh jantung per menitnya ya. Kemudian ada denyut jantung. Kalau denyut jantung itu kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya, itu denyut nadi ya. Dan volume sekuncup jantung. Volume sekuncup jantung itu adalah banyaknya volume darah yang kembali ke jantung baik dari daerah bawah atau daerah atas ya. Jadi curah jantung, denyut jantung dan volume sekuncup jantung ini mempengaruhi tekanan darah ya. Kalau dia berkurang ya tekanan darahnya jadi turun, kalau dia naik artinya tekanan darah juga naik. Nah, yang kedua adalah di tahanan pembuluh darah tepi. Jadi pembuluh darah kita kan tersebar tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pembuluh darah di bagian-bagian tepi, di bagian tangan, kaki, seperti itu, kalau tahanannya meningkat, itu akan meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi ke semua hal inilah yang menyebabkan adanya tekanan darah gitu. Kalau ini semua naik, ya tekanan darahnya naik. Kalau ini semuanya turun, tekanan darahnya turun. Ya. Oke. Sekarang hipertensi pada penyakit ginjal kronik, dia penyebab atau akibat? Ya, ini kayak fenomena mana duluan ayam atau telur? Ayam duluan atau telurnya yang duluan? Sama. Jadi hipertensi itu pada penyakit ginjal kronik, hipertensi duluan baru PGK atau PGK duluan baru hipertensi. Ya. Ya, ini memang agak sulit menentukan yang mana sebab atau yang mana yang akibat ya, kecuali pasien itu memang sudah berobat ke dokter, riwayat statusnya lengkap ya, dari sebelum dia penurunan fungsi ginjal sudah tahu ada hipertensi sampai ada penurunan fungsi ginjal, jadi kita tahu oh ini memang hipertensinya yang buat penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau emang pasien itu tidak kontrol, tahu-taunya datang ke klinik itu atau ke rumah sakit itu sudah dengan fungsi ginjal yang menurun dan juga ada hipertensi, dan begitu di USG tampak bahwa ginjalnya sudah mengkerut, size ginjalnya atau ukuran ginjalnya mengecil, kita kadang-kadang sulit menentukan ini PGK duluan atau hipertensinya yang duluan ya. Nah, kita harus tahu nih hipertensi sebagai penyebab PGK. Kenapa? Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi nggak tahu bahwa tensinya tinggi, atau memang tahu tapi cuek aja gitu, nggak mau minum obat, atau minum obatnya setengah-setengah, begitu tensinya turun nggak berobat lagi ya naik lagi tensinya ya. Jadi tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu mengecil terus-menerus sehingga dan juga menyebabkan kekakuan pada dinding pembuluh darah. Aliran darah ginjal berkurang. Jadi kalau aliran darah berkurang ke organ, tentunya nutrisi, oksigenasi ke organ tersebut juga akan berkurang sehingga akan menurunkan fungsi organ tersebut. Nah, membesarnya jantung karena tekanan darah yang tinggi, jadi tahanan yang tadi saya sebutkan, tahanan di pembuluh darah tepinya tinggi, jadi jantung itu harus bekerja keras, bekerja ekstra untuk dapat memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh karena ada tahanan di bagian tepinya, ya. Jadi jantung itu kalau kerjanya keras, otot-otot jantung juga akan membesar. Sama seperti kalau pergi ke gym gitu, mengambil beban berat ya. Jadi lama-kelamaan kan otot di bagian tangan seperti itu juga akan membesar. Nah sama, kalau jantung dipompa terlalu keras, otot-ototnya juga akan lama-kelamaan membesar. Dan juga seringkali tekanan darah tinggi ini disertai penyulit seperti kencing manis, kegemukan, dan kolesterol ya. Nah, kencing manis ini sama hipertensi ini kayak soulmate-an Bapak Ibu. Jadi satu ada mengajak yang lain. Ada kencing manis ngajak-ngajak tekanan darah tinggi. Ada hipertensi ngajak-ngajak kencing manis. Jadi saya sering bilang sama pasien, kalau punya salah satu, hati-hati ya, harus dikontrol. Kalau punya kencing manis harus selalu kontrol tensinya. Ya, kalau punya hipertensi, kita harus selalu monitor gula darahnya. Ya, jadi ini kayak soulmate banget gitu, nggak terpisahkan satu sama lain. Nah, hipertensi sebagai akibat dari penyakit ginjal kronik. Jadi ini penyakit ginjal kroniknya duluan, kemudian jadi hipertensi ya. Kenapa? Karena pada saat pasien mengalami PGK itu ada namanya sistem renin angiotensin aldosteron ya. Jadi sistem ini akan meningkat kerjanya. Normalnya sistem ini kalau pada
pasien atau pada individu normal, dia kerjanya biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan memang tekanan darahnya lagi turun, dia bekerja ekstra untuk meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau tensinya sudah agak naik, dia tidak bekerja. Tapi pada PGK, pada pasien-pasien dengan PGK, nggak pandang bulu, jadi dia terus-terusan bekerja. Jadi aktivasinya dia meningkat banget. Sehingga dengan aktivasi yang meningkat, aktivitas yang meningkat dari sistem renin, angiotensin, aldosteron, jadi terjadi tahanan natrium dalam tubuh. Kalau natrium tertahan dalam tubuh, apa akibatnya? Natrium itu sifatnya menarik air, ya. Jadi air juga tertahan dalam tubuh. Nah, ada tahanan air, tahanan natrium, sehingga vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah, ya. Sama seperti kalau misalkan pipa gitu, isinya kebanyakan airnya, apa yang terjadi? Ya, jadi kan kebanyakan isi pipanya jadi tegang dia ya pipanya itu. Kemudian ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan air karena fungsi ginjal itu juga sebagai tempat pembuangan ya. Kalau saya ibaratkan kayak TPA gitu, tempat pembuangan akhir. Jadi semua makanan, minuman, obat, hasil-hasil metabolisme, protein itu semua dikeluarkan oleh ginjal. Nah, ketika ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan kelebihan itu karena fungsinya yang menurun, tertumpuklah itu semua dalam tubuh ya. Nah, kelebihan air tertumpuk, menambah tumpukan air yang tadi ya. Jadi nambah-nambahlah tekanan darahnya naik. Kemudian karena racun uremik itu racun-racun yang semua hasil metabolisme itu ya tertumpuk dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan. Meningkatlah ada faktor inflamasi yang meningkat sehingga meningkatnya radikal-radikal bebas yang menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah. Nah, itu dia penyebab hipertensi sebagai penyebab PGK ataupun sebagai akibat dari penyakit ginjal kronik ya. Nah, kalau sudah hipertensi yang berlama-lama gitu, apalagi tidak terkontrol ya. Kalau dia terkontrol pun 5 sampai 10 tahun ginjal pasti akan kena ya. Sama kayak kencing manis dan tekanan darah tinggi. Jadi kalau kencing manis alone, kencing manis sendiri 5-10 tahun akan kena ginjal. Sama hipertensi juga. Tapi kalau dia bersama-sama tentunya akan lebih cepat kena komplikasinya ke ginjal ya. Kalau dia terkontrol, komplikasinya ringan. Kalau dia tidak terkontrol, komplikasinya menjadi berat sehingga nyatakanlah bahwa pasien itu mengalami penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal ya. Nah, kalau sudah didiagnosis gagal ginjal, perlu diganti fungsinya ya. Nah, kalau kayak aki rusak, akinya diganti kan begitu. Nah, sekarang kalau ginjalnya rusak, fungsinya harus diganti. Adalah yang namanya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal yang paling ideal adalah transplantasi ginjal ya. Jadi ya ginjalnya rusak, ginjalnya diganti. Ini yang paling ideal ya. Yang lain adalah dialisis. Dialisis sendiri ada dua, yang menggunakan mesin hemodialisis, yang menggunakan lapisan peritoneum atau perut pasien, itu namanya peritoneal dialisis. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga ada yang mengalami kesemuanya ini ya. Ada yang pernah transplantasi, yang semoga masih baik fungsi ginjalnya sampai sekarang ya. Ada yang menjalani hemodialisis ataupun peritoneal dialisis. Oke. Ini perubahan tekanan darah sebagai komplikasi intradialisis. Jadi kalau pada proses dialisis baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis, tekanan darah itu bisa berubah-ubah ya. Jadi bisa dia naik menjadi hipertensi atau dia turun menjadi hipotensi. Sekarang kita lihat apa penyebab-penyebabnya. Ya, hipertensi intradialitik. Apa itu hipertensi intradialitik? Hipertensi intradialitik adalah peningkatan tekanan darah sistolik. Jadi tekanan darah itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang atas itu namanya angka sistolik, nah yang bawah itu namanya diastolik ya. Maaf. Jadi tekanan darah sistolik yang setelah dialisis itu dikurangi tekanan darah sistolik sebelum dialisis itu ternyata perbedaannya lebih dari 10. Itu kita bilang hipertensi intradialitik ya. Atau tekanan darah post dialisis itu lebih dari 130/80 diukur setelah 5 menit setelah dialisis ya. Jadi itu adalah definisi dari hipertensi intradialitik. Penyebab hipertensi intradialitik itu banyak ya. Nah, ini mungkin bahasa kedokteran ya, jadi agak sulit Bapak Ibu untuk mengerti ya. Jadi kelebihan volume. Kalau kelebihan volume kan yang tadi ya kelebihan air ya, minumnya mungkin banyak.
kencingnya cuma 500 tapi minumnya 1,5 liter, ya pasti lebih lah volumenya ya. Nah, ini aktivitas dari renin, angiotensin, aldosteron yang tadi saya sebutkan. Begitu juga ada overaktivasi dari sistem saraf simpatis. Jadi sistem saraf simpatis itu yang mengatur denyut jantung Bapak Ibu ya. Denyut jantungnya pelan atau denyut jantungnya lambat itu diatur oleh simpatis. Kemudian ada faktor dari hemodialisisnya. Nah, hemodialisis sendiri itu sebenarnya hemodialisis itu bersifat vaskulotoksik dan kardiotoksik Bapak Ibu. Vaskulotoksik itu artinya toksik untuk pembuluh darah. Kenapa? Karena adanya akses dari hemodialisis yaitu afesan. Afesan itu adalah merusak pembuluh darah sebenarnya. Apalagi dilakukan kanulasi, dilakukan tusukan, kemudian ada penarikan di sana. Jadi otomatis pembuluh darahnya menjadi tidak seperti bentuk pembuluh darah yang normal. Kalau kardiotoksik artinya hemodialisis itu juga bersifat lambat laun ya, mempunyai efek juga terhadap jantung karena jantungnya juga lambat laun akan membesar ya. Belum lagi ada obat-obatan, kemudian kekakuan dari pembuluh darah, fungsi dari sel pembuluh darah, jadi endotel itu adalah sel yang membangun dinding pembuluh darah, itu fungsinya tidak bagus ya. Nah, ini penyebab hipertensi intradialitik di pasien ya, kelebihan cairan. Jadi minumnya melebihi jumlah kencingnya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah sangat bosan ya, dokternya bilang, "Berapa kencing, Pak?" Nanti disesuaikan ya minumnya dengan kencingnya. Kalau memang beraktivitas di luar rumah, berkeringat, itu disesuaikan lagi, boleh ditambah gitu ya. Jadi intinya adalah seimbang, yang keluar sama dengan yang masuk. Jadi harus dibedakannya Bapak Ibu ya, kalau sebelum kena gangguan fungsi ginjal, boleh minum banyak. Tapi kalau sudah kena penyakit ginjal itu udah nggak boleh lagi minum banyak. Dilihat berapa yang keluar, itu yang boleh masuk supaya tidak terjadi penumpukan cairan ya. Kemudian obat antihipertensinya tidak diminum teratur ya, jadi compliance-nya tidak bagus. Kemudian masih mengkonsumsi makanan tinggi garam, jadi yang asin-asin, senangnya yang asin-asin. Kemudian makan makanan pengawet ya, makanan pengawet itu selalu diawetkan dengan garam ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian menggunakan penyedap MSG, monosodium glutamat. Sodium itu garam ya. Jadi itu hati-hati. Jadi jangan makanan tinggi garam akan menyebabkan hipertensi. Yang tadi ini overaktivitas simpatis yang tadi. Kemudian peningkatan renin, aldosteron dan adanya kekakuan dari pembuluh darah. Kalau faktor dialisisnya, apa sih yang terjadi saat dialisis? Kalau pasien hemodialisis itu ada kadar natrium pada proses hemodialisisnya ya. Kadar natrium ini bisa diatur Bapak Ibu, bisa ditinggikan, bisa direndahkan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau kadar natriumnya tinggi itu bisa memicu hipertensi. Kemudian ada kadar kalsium ion yang tinggi pada cairan dialisa. Kemudian ada hipokalemia atau kadar kalium yang rendah. Dan juga beberapa obat-obatan juga bisa buat hipertensi. Nah, ini dia pemberian eritropoietin. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya dengan eritropoietin yang disuntikan. Mungkin durante HD ya, durante hemodialisis atau mungkin pada pasien peritoneal dialisis atau mungkin saja pasien transplant juga masih menggunakan eritropoietin untuk meningkatkan HB-nya ya. Jadi eritropoietin ini dalam rangka dia meningkatkan hemoglobin, dia meningkatkan pembentukan sel darah merah. Sehingga kalau sel darah merahnya banyak terbentuk, dia juga akan meningkatkan isian dari pembuluh darah. Jadi kalau isian pembuluh darahnya banyak, tensinya juga naik ya. Dan juga obat-obat antihipertensi itu sebagian besar mau sedikit mau banyak pasti tercuci saat dialisis ya. Jadi ini hati-hati ini. Obat antihipertensi itu tercuci dia saat dialisis. Oke. Ini adalah tata laksananya. Ya. Jadi tata laksana hipertensi intradialitik ya. Jadi sesuaikan minumnya ya. Jangan minum terlalu banyak, disesuaikan supaya tidak ada penumpukan cairan. Nah, kalau penumpukan cairannya banyak atau intradialitik weight, jadi beda berat badan Bapak Ibu setelah hemodialisis yang sesi yang paling terakhir dengan ketika Bapak Ibu datang atau selisih berat badan keringnya. Kalau sudah punya berat badan kering ya, selisih berat badan keringnya itu banyak. Jadi ditariknya juga banyak gitu loh. Jadi ketika ultrafiltrasi itu lebih daripada 3 liter, kecenderungan terjadi hipertensi intradialitik itu besar ya.
Kemudian minum obat hipertensi secara teratur. Pilih obat yang sedikit terdialisis di saat hemodialisis. Jadi komunikasikan sama dokternya, komunikasikan ke tempat Bapak Ibu kontrol. Dok, saya itu sering sekali loh ketika hemodialisis tensinya naik. Kenapa ya? Gitu. Nanti dokternya juga akan mengerti, oh obat-obatannya Bapak Ibu itu tercuci saat hemodialisis. Jadi nanti dipilihkan obat-obat yang paling sedikit tercuci saat hemodialisis. Ada obat-obat tersebut ya. Dan kemudian kalau bisa Bapak Ibu bawa obat-obat antihipertensinya. Jadi memang kalau pengalaman memang tensinya naik saat HD, itu mohon obat-obat hipertensinya dibawa saat hemodialisis ya. Karena kemungkinan ketika naik itu bisa diminum kembali gitu supaya untuk menurunkan tensinya ya. Kurangi konsumsi garam. Turunkan berat badan kering dalam beberapa sesi ya. Jangan ngotot untuk menurunkan berat badan itu pada satu sesi hemodialisis karena ultrafiltrasinya akan semakin tinggi, malah akan meningkatkan resiko hipertensi atau bahkan hipotensi juga ya. Dan juga sangat bahaya untuk jantung apabila ultrafiltrasi pada satu sesi dialisis itu lebih daripada 3 liter, itu berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan. Kalau memang dirasa antara dokter, perawat, dan pasien itu menilai bahwa Bapak Ibu ini atau si pasien ini berat badan keringnya belum mencapai target ya, itu diturunkan berat badan keringnya. Jadi itu bisa dicapai dalam beberapa sesi hemodialisis, jangan hanya satu sesi ya. Jangan terlalu terobsesi untuk menurunkan berat badan atau mencapai berat badan kering pada sesi yang singkat. Jadi ya nggak apa-apa, sabar-sabar aja ya. Kemudian perpanjangan waktu hemodialisis atau profiling ultrafiltrasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang hemodialisisnya 4 jam, ayo naikkan yuk 4,5 jam sampai 5 jam ya. Dengan 4,5 jam sampai 5 jam, jadi ultrafiltrasi per jamnya itu akan semakin rata-rata ultrafiltrasi maksud saya akan semakin mengecil, akan semakin sedikit karena pembaginya kan banyak ya. Tapi kalau jamnya HD itu cuma 3 jam, 4 jam gitu. Jadi pembaginya sedikit, jadi penarikan setiap jamnya jadi semakin banyak gitu. Atau dilakukan profiling ultrafiltrasi. Profiling itu artinya diatur per jamnya narik berapa ya. Bisa di awalnya banyak, kemudian semakin lama semakin turun, atau di awalnya sedikit, semakin lama semakin naik, atau awal banyak, tengah-tengah sedikit, akhir banyak. Itu banyak jenisnya. Jadi mesin hemodialisis itu sudah bagus-bagus sekarang Bapak Ibu ya. Jadi perawat gampang. Tinggal masukkan aja profiling tipe berapa gitu. Atau misalkan digambar juga bisa. Jadi itu akan diatur di mesin hemodialisis. Nah, natrium juga ya. Selain profiling ultrafiltrasi juga profiling natrium ya. Kenapa harus di profiling natrium ini? Kalau kadar natrium tinggi itu akan memicu naiknya tensi. Kalau kadar natrium rendah itu akan memicu terjadinya hipotensi. Nah, natrium di setiap mesin itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang 138, ada yang 139, itu beda-beda. Jadi naikkan saja. Kalau hipertensi jadi harus diturunkan. Kalau setnya di 140 diturunkan sampai 139 atau 138 seperti itu ya. Kemudian hentikan hemodialisis bila tekanan darah tinggi dan tidak terkendali. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi sekali sampai 200-an dan kemudian ada klinis seperti pusing, bahkan sampai kejang seperti itu, ya stop hemodialisisnya ya. Kita harus rawat sebagai suatu krisis hipertensi. Nah, kita ke temennya nih, lawannya hipertensi intradialitik, hipotensi intradialitik. Apa itu hipotensi intradialitik? Jadi penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 atau penurunan arteri rata-rata mean arterial pressure lebih daripada 10. Arterial pressure mean arterial pressure ini caranya nyari sistol tambah 2 diastol bagi 3 ya. Atau kalau emang sulit ribet isi ngitung-ngitung, ya udah ini aja dipakai ya. Jadi penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mm Hg dan juga disertai manifestasi klinik apa saja, bisa kram, bisa lemas, bisa mata berkunang-kunang atau banyak lagi yang lainnya. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan hipotensi intradialitik? Faktor dari pasien pertama ya, adanya penyakit jantung yang menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah
yang adekuat atau yang cukup ke seluruh tubuh ya. Kemudian ada irama jantung yang tidak teratur atau aritmia ya. Jadi iramanya itu harusnya jantung itu bunyinya duk 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 duk. Jadi teratur ya, antara satu denyut dengan yang lainnya itu jaraknya sama. Tapi kalau irama jantung tidak teratur dia bisa duk 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 duk, bisa begitu. Jadi bisa yang satunya cepat, satunya nanti lama seperti itu. Jadi kemungkinan ada yang tidak teratur inilah menyebabkan tekanan darahnya turun ya. Penyakit perikardium. Perikardium ini adalah lapisan dari otot jantung. Jadi bisa ada infeksi di sana atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, neuropati otonom ini adalah persarafan ya. Persarafan yang mengatur melebar atau menyempitnya pembuluh darah. Kemudian kenaikan berat badan interdialitik yang terlalu besar sehingga ultrafiltrasi rate-nya tinggi, lebih dari 13 ml per kilogram per jam ya. Idealnya interdialitic weight gain atau misalkan peningkatan berat badan antar di hari-hari tidak dialisis itu maksimal sekali 1 kilogram Bapak Ibu. Kalau bisa kurang daripada 1 kilogram sehingga beda berat badan pada akhir dialisis dengan dialisis berikutnya itu tidak terlalu banyak, tidak melebihi 2,5 liter begitu sehingga ultrafiltrasinya tidak banyak ya. Kemudian berat badan kering naik yang tidak terdeteksi ya. Jadi ada berat badan keringnya naik terus sehingga ultrafiltrasinya kita banyak untuk mencapai target berat badan kering ya. Kemudian makan besar selama dialisis. Nah, ini seringkali terjadi nih, makan besar atau minum banyak selama dialisis. Jadi ya saya tidak menyalahkan, saya mengerti bahwa ketika diatur-atur minum itu sangat tidak enak ya. Jadi ada haus yang tapi tidak boleh minum seperti itu. Nah, ketika saatnya dialisis balas dendam lah ceritanya ya, makan yang banyak, minum yang banyak begitu karena toh juga akan dicuci begitu ya. Tapi ternyata ketika Bapak Ibu makan yang banyak ketika sesi dialisis, pembuluh darah atau darah itu terpusat ke bagian perut, ke bagian pencernaan untuk mencerna makanan. Nah, semuanya terpusat ke perut, yang ke jantungnya berkuranglah sehingga turunlah tensi Bapak Ibu. Jadi tolong hindari makan besar ya selama dialisis. Boleh makan kurang lebih 1-2 jam sebelum sesi HD atau ketika hemodialisis ya makan kecil aja ya, snacking aja, tidak makan besar ya. Kemudian obat antihipertensi yang dosisnya berlebih dan juga ada kondisi anemia di mana HB-nya itu kurang daripada 7. Sedangkan faktor dari proses dialisisnya adalah ada proses ultrafiltrasi yang terlalu besar dan terlalu cepat juga bisa. Kemudian suhu cairan dialisat. Nah, cairan dialisat ini biasanya disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh. Kalau dia terlalu dingin, nanti pasiennya menggigil. Kalau dia panas, pasiennya hipotensi. Ya, biasanya kita tentukan di suhu menyerupai suhu tubuh lah, di 36,5, 37 seperti tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Ya, ada komposisi dialisat, komposisi natrium dan kalsium yang rendah, ada magnesium yang tinggi. Itu menyebabkan hipotensi intradialitik. Tapi cairan dialisat yang ada di Indonesia sebenarnya sudah tidak bisa diatur Bapak Ibu. Jadi datanya memang sudah seperti itu, sudah ada pakemnya. Jadi kita tidak boleh menambah apalagi mengurangi ya, sudah tidak bisa. Jadi memang sepaket itulah komposisi cairan dialisat ya. Penggunaan dialisat asetat ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Semua kita pakai dialisat bikarbonat ya. Nah, tata laksana hipotensi intradialitik ya. Yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi bahwa peningkatan berat badan di hari tidak dialisis itu maksimal banget itu 1 kg. Kalau bisa kurang untuk mencegah penarikan yang terlalu banyak ya. Obat antihipertensi tidak diminum pada saat hari dialisis. Jadi misalkan Bapak Ibu punya 2 macam obat antihipertensi ya, tapi biasanya saat dialisis itu tensinya drop di bawah 190. Jadi saat hari dialisis obat-obatan itu tidak diminum ya. Nanti diminum lagi besoknya sehari setelah dialisis ya. Kemudian evaluasi kelainan kardiovaskuler, harus konsul kita. Biasanya dokter penanggung jawab akan konsul ke bagian kardiologis. Kemudian diperhatikan kadar albumin, neuropati, dan perhatikan berat badan kering. Nah, dari tadi berat badan kering ini sering sekali disinggung-singgung ya. Bapak Ibu yang menjalani hemodialisis pasti juga sudah hafal, sudah di luar kepala nih mendengar berat badan kering. Tapi saya pastikan lagi bahwa pengertian dari berat badan kering itu adalah
berat badan di mana keluhan Bapak Ibu minimal, ya. Keluhan apa? Keluhan bengkak di kaki, keluhan sesak hampir tidak ada atau minimal, ya. Nafsu makannya bagus, jadi makan minumnya baik, tidak ada mual dan muntah, ya. Tekanan darah terkontrol baik, anemia, HB terkontrol bagus. Nah, itu yang namanya berat badan kering, ya. Nah, berat badan kering itu berbeda-beda satu pasien dengan pasien yang lain, tidak ada rumusnya untuk mencapai berat badan kering, semuanya trial dan error, ya. Kalau kekeringan ya semuanya akan ada komplikasinya, jadi hipotensi lah, kram lah pasiennya. Kalau masih terlalu tinggi, jadi udemlah pasiennya, tinggilah tensinya, begitu ya. Jadi berat badan kering ini dicapai berbeda-beda, targetnya beda-beda tiap orang, cara pencapaiannya beda-beda tiap orang. Makanya kenapa resep hemodialisis itu tidak bisa disamakan ya antara satu pasien dengan pasien yang lain, resep hemodialisis berbeda-beda. Nah, ini untuk bagian mesin ada ultrafiltrasi dari natrium ya. Profiling dari ultrafiltrasi dan natrium. Profilingnya bagaimana? Mungkin di jam pertama atau perawat biasanya sudah hafal nih. Nih si Bapak ini gitu. Biasanya tensinya turun di jam 2-3 atau di pertengahan hemodialisis. Makanya di set nanti saat tengah-tengah HD di jam kedua, jam ketiga, ultrafiltrasi diturunkan, natriumnya dinaikkan sehingga tensi tetap terjaga. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau tensinya turun di akhir HD. Gimana caranya? Di profiling. Nanti penarikannya banyak di awal, natriumnya direndahkan di awal, kemudian di bagian akhir ultrafiltrasinya diturunkan, natriumnya ditinggikan. Bisa seperti itu ya. Suhu juga bisa diatur Bapak Ibu ya. Jadi ketika jam-jam yang biasanya Bapak Ibu mengalami hipotensi, temperatur langsung diturunkan. Jadi temperatur yang rendah itu akan merangsang pembuluh darah menjadi menyempit atau vasokonstriksi sehingga tensinya tetap dijaga stabil ya. Kemudian atur lama dan frekuensi dialisis. Oke, atur lamanya. Jadi kalau memang tidak sanggup 5 jam, ya kita turunkan jadi 4,5 jam atau 4 jam. Frekuensi dialisisnya dari 2 kali seminggu. Misalkan misalkan berat badan keringnya belum tercapai gitu. Tapi dengan 2 kali sesi hemodialisis, ultrafiltrasinya menjadi banyak-banyak, menjadi tinggi-tinggi untuk mengejar berat badan kering. Nah, itu yang kita takutkan akan menyebabkan hipotensi intradialitik. Jadi diatur, nanti dikomunikasikan ke konsultan ginjal hipertensinya untuk menaikkan sesi dialisisnya menjadi 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu, lamanya 4 jam, nanti penarikannya akan terbagi menjadi 3 kali seminggu ini ya. Biasanya yang 2 kali seminggu itu penarikannya sampai 4 liter begitu. Tapi yang kalau 3 kali seminggu penarikan bisa cuma 1,5, 2 liter seperti itu ya. Jadi hipotensi tidak terjadi. Nah, ini adalah teknik hemodialisis SLED namanya. Jadi yang SLED ini sustain low efficiency dialisis. Ini dalam teknik SLED ini hemodialisis dikerjakan dalam waktu yang panjang, kurang lebih 6 sampai 12 jam ya. Blood flow dan dialisat flow diturunkan, natrium dan ultrafiltrasi di profiling, temperatur diturunkan. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk menjaga hemodinamik atau menjaga tekanan darah tetap stabil ya. Tapi ini lama, ini 6 jam, 6 sampai 12 jam. Biasanya sih di rumah sakit, kalau pasien-pasien dirawat di rumah sakit baru kita kerjakan ini slide ini ya. Nah, ini dialisis peritoneal. Dialisis yang menggunakan lapisan peritoneum dari perut pasien sendiri ya. Nah, dialisis peritoneal ini di mana terjadi perpindahan cairannya lebih perlahan dibandingkan intermittent hemodialisis. Jadi anggapnya begini Bapak Ibu. Kalau kita di dapur nih ya, kalau buang sampah itu kan harusnya tiap hari ya supaya dapur tidak kotor atau tidak licin karena ada air-air yang tertumpah seperti itu. Nah, kalau kita buangnya nunggu setiap 2 hari atau setiap 3 hari, apa yang terjadi? Beceklah itu dapur, lantainya ya, dan kotor dan berbau. Nah, kalau dialisis peritoneal itu seperti itu, jadi buang sampahnya tiap hari ya, karena kita tiap hari dalam 1 hari 4 kali mengganti cairan.
Jadi masuk cairan ke peritoneum, didiamkan untuk 4 sampai 6 jam, dikeluarkan lagi. Begitu seterusnya setiap hari. Sehingga seperti mengeluarkan racun oleh ginjal yang normal dilakukan setiap hari. Ya, jadi lebih perlahan sehingga dialisis peritoneal itu salah satu cara bila pasien mengalami hipotensi intradialitik dan intervensi-intervensi yang lainnya, terapi-terapi lainnya itu sudah dilakukan tapi tidak berhasil, masih hipotensi ya. Kita berpikir, kita pertimbangkan untuk memindahkan pasien ke modalitas peritoneal dialisis ya. Dan zaman Covid ini, dialisis peritoneal itu juga menjadi salah satu modalitas terapi pengganti ginjal yang paling ideal. Kenapa? Jadi Bapak Ibu nggak perlu sering ke rumah sakit, nggak perlu 2 kali atau 3 kali seminggu untuk datang ke rumah sakit. Ya namanya rumah sakit ya tempatnya sakit kan begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu bahwa ruang hemodialisis itu ruangan tertutup, ada AC-nya ya. Walaupun dijarakin gitu antara satu pasien dengan pasien yang lain, tetap aja ada resiko untuk tertular. Jadi ya lebih enak kan di rumah ya, di rumah aja gitu. Jadi mengganti cairan di rumah aja. Jadi ya ayo dipikirkan modalitas dialisis peritoneal ini ya. Ya, kita ke kesimpulan. Jadi penderita penyakit ginjal kronik itu menjalani terapi ginjal terutama dialisis itu meningkat tiap tahunnya ya. Nah, salah satu penyakit hipertensi dapat sebagai penyebab atau akibat dari penyakit ginjal kronik. Hemodialisis merupakan salah satu terapi pengganti ginjal pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir. Komplikasi dialisis dapat berupa hiper ataupun hipotonis, yang dimana kalau tidak ditangani dengan baik, kondisi hiper dan hipotensi ini akan menyebabkan meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian bagi pasien-pasien PGK.